Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfaulina, NIM 2033251, jurusan Sandatasi Prodi Pendidikan Tadi. Baiklah, saya akan membacakan hasil resum saya pada minggu keempat ini. Administrasi peserta didik. Pengertian administrasi peserta didik. Administrasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu personil atau kelompok dalam suatu organisasi dan mencapai tujuan organisasi tersebut. Sedangkan peserta didik atau murid atau siswa di dalam KBBI Nur Hasanah 2009 halaman 345 berarti orang atau anak yang sedang berguru atau belajar di sekolah. Jadi dapat disimpulkan secara ringkasan bahwa administrasi peserta didik adalah suatu proses yang dilakukan oleh suatu personil kelompok dalam upaya mengolah peserta didik atau siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi dapat dilakukan bahwa administrasi peserta didik adalah suatu proses atau kegiatan yang disimpulkan bahwa administrasi peserta didik adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan terhadap siswa mulai dari perencanaan peserta didik sampai peserta didik menamatkan pendidikannya guna untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. 2. Proses administrasi peserta didik. Dalam kegiatan ini yang dilaksanakan dalam rangka administrasi peserta didik dibagi menjadi 3 tahap, yaitu kegiatan awal tahun pelajar. Kegiatan awal tahun pelajaran yang dilaksanakan setiap sekolah adalah melaksanakan penerimaan murid baru. Penerimaan murid baru adalah proses seleksi pencetaan murid yang memasuki sekolah tentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh sekolah itu. Kegiatan yang di penerimaan murid baru ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan, yaitu 1. Penetapan daya tampung. Penetapan daya tampung dimaksud untuk mengetahui banyak murid yang akan diterima sesuai dengan kemampuan sekolah. Penetapan daya tampung dilakukan dengan antara lain mempertimbangkan jumlah ruang kelas, meja, dan kursi yang tersedia secara murid yang tinggal di kelas. B. Penetapan syarat-syarat murid baru. Sekolah biasanya menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon murid sebelum calon murid itu mendaftarkan di sekolah yang dimaksud. Persyaratan untuk memasuki sekolah dasar adalah umur. Calon murid harus berumur 6 tahun untuk dapat diterima di SD. Akan tetapi sekolah masih harus mendahulukan calon murid yang lebih dari 6 tahun. Jika itu masih ada, sesuai dengan peraturan wajib belajar, semua anak yang telah memenuhi syarat umur seharusnya dapat ditampung sekolah dasar. C. Pembentukan panitia atau petugas penerima murid baru. Beberapa tugas yang dilaksanakan oleh panitia penerimaan murid baru ini adalah 1. Menerima pendaftaran calon murid baru, kemudian membuat daftar calon siswa baru di format ini untuk menerangkum data pendaftaran siswa baru, dan yang terkumpul dalam ini digunakan untuk mengambil keputusan diterima atau tidaknya calon siswa di kelas. 2. Melakukan seleksi terhadap calon murid. Bersama kepala sekolah mengumumkan hasil seleksi, mendaftar ulang para calon murid yang dinyatakan lulus seleksi. 5. Melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan baru kepada kepala sekolah. Membuat daftar siswa baru kelas siswa yang diterima dimasukkan di format ini dan dilaporkan kepada Kamdindik Kecamatan sebagai bahan pertimbangan menganalisis daya dan tampung sekolah-sekolah di wilayahnya dan untuk menghitung jumlah format buku laporan penilaian rapor. 2. Selama tahun pelajaran. Kegiatan dalam atau lebih lanjut setelah murid diterima di sekolah adalah membina murid tersebut sehingga berkembang kemampuannya secara maksimal sesuai dengan tujuan sekolah. Pembinaan murid baru dilakukan agar murid mengenal lingkungan tempat belajar mereka dan dapat menyesuaikan diri dengan tuntunan sekolah. Dengan pemantauan terhadap lingkungan itu diharapkan dapat tercipta suatu keadaan di mana murid lebih tertib dan lebih mementingkan tugas belajarnya dibandingkan dengan kegiatan pribadinya lainnya sekolah. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam pembinaan murid ini adalah 1. Orientasi untuk murid. Kegiatan-kegiatan yang diberikan dalam masa orientasi adalah: semua murid baru diperkenalkan kepada kepala sekolah, guru kelas, guru-guru, dan staf sekolah lainnya dengan kakak kelas mereka. Guru kelas perlu menciptakan situasi sehingga murid baru saling mengenal satu sama dengan yang lainnya. 2. Penjelasan tata tertib sekolah. Penjelasan tata tertib sekolah dilakukan kepada awal pendidikan atau tahun ajaran. Hal ini penting untuk diperhatikan karena tata tertib sekolah adalah salah satu alat yang dapat digunakan untuk membentuk sikap disiplin murid.
3. Penjelasan tentang fasilitas sekolah. Penjelasan tentang fasilitas yang dimiliki oleh sekolah dimaksud agar murid mengetahui kegunaan dan aturan yang ditaati dan dalam memanfaatkan fasilitas tersebut. Fasilitas yang penting diinformasikan kepada murid diantaranya adalah perpustakaan, alat-alat UKS, alat-alat olahraga, dan alat-alat yang dapat digunakan untuk memupuk kreativitas murid di bidang kesenian. B. Peraturan kehadiran murid. Rajin dan tidaknya murid dapat diketahui dengan melihat hasil pencatatan kehadiran di setiap harinya. Kerajinan murid dapat digunakan untuk bahan pertimbangan penilaian atau kenaikan kelas murid. Oleh karena itu, laporan kehadiran murid di sekolah dasar mutlak diperlukan. Kepala sekolah dan guru kelas bersama memikul tanggung jawab dalam hal mengurus administrasi kesiswaan, khususnya dalam menghimpun, mencatat, dan memelihara data atau informasi mengenai seluruh aspek perkembangan siswa. Beberapa alat yang dapat digunakan untuk melakukan pencatatan kehadiran murid ini diantaranya adalah 1. Papan absen harian murid. Papan absen harian murid per kelas berukuran 30 cm x 50 cm ditetapkan pada masing-masing dinding kelas, diisi oleh guru kelas. Papan itu diisi nama siswa yang tidak masuk hari ini secara berurutan lengkap dengan alasannya. Hal ini dimasukkan agar para murid dan guru dengan cepat mengetahui dan mengingat murid yang tidak dapat belajar pada hari yang dimaksud. 2. Buku absensi harian murid. Buku ini dimiliki oleh semua guru kelas. Data ini dapat mereka gunakan untuk bahan pertimbangan laporan kemajuan belajar murid. Contohnya, buku absensi ini dapat dilihat pada lampiran. 3. Buku rekapitulasi absensi harian murid sekolah. Buku absensi ini merupakan rekapitulasi papan absensi siswa setiap kelas. Buku ini berada di ruang kepala sekolah. Papan rekapitulasi absensi harian murid sekolah. Papan absensi harian murid sekolah diletakkan di kantor kepala sekolah. Papan absensi ini merupakan rekapitulasi papan absensi harian murid tiap kelas. Contoh papan absensi dapat dilihat pada lampiran. C. Promosi atau mutasi murid. Promosi atau kenaikan kelas adalah perpindahan siswa dari satu kelas ke kelas lainnya yang lebih tinggi setelah memenuhi persyaratan tertentu. Promosi atau kenaikan kelas dilaksanakan dengan pedoman kepada norma-norma kenaikan kelas yang ditetapkan bersamaan antara semua guru-guru dan kepala sekolah dalam rapat kenaikan kelas. Keputusan kenaikan kelas ini hendaknya diambil dari landasan rapat kenaikan kelas. Keputusan kenaikan kelas ini hendaknya diambil dari lantas yang memiliki sosok siswa secara utuh, baik ditinjau dari ranah kognitif, afektif, maupun psikomotornya. Promosi harus dilaksanakan dengan alat sangat hati-hati dalam arti harus dipertimbangkan beberapa prinsip dasar yang paling penting, yaitu bahwa 1. Promosi harus dilaksanakan atas dasar pertimbangan keadaan siswa secara pribadi. 2. Promosi harus mempertimbangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor yang dicapai oleh siswa. Promosi harus mempertimbangkan laju perkembangan prestasi yang dicapai siswa. Promosi harus mempertimbangkan mata pelajaran yang akan ditempuh siswa di kelas yang lebih tinggi. D. Mutasi. Mutasi merupakan perpindahan siswa dari satu sekolah ke sekolah lainnya karena alasan tertentu. Mutasi adalah hak setiap siswa. Oleh karena itu, sekolah harus dapat memberikan kesempatan kepada siswanya yang akan menggunakan hak itu. Mutasi harus dilakukan melalui prosedur tertentu dan dicatat oleh kedua sekolah asal dan sekolah tujuan. Tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah merupakan salah satu alat yang dapat digunakan oleh kepala sekolah untuk melatih siswa agar dapat mempraktikkan disiplin di sekolah. Disiplin sekolah dapat diberikan antara lain melalui ganjaran dan hukuman. Ganjaran adalah suatu yang bersifat menyenangkan yang diterima siswa karena prestasi berusaha dengan baik untuk bertingkah laku yang dapat dijadikan contoh bagi yang lain. Sedangkan hukuman adalah suatu yang tidak menyenangkan yang harus diterima atau dikerjakan siswa karena mereka bertingkah laku yang tidak pada tempat. Menurut Karolian 1984, kalau ganjaran diberikan untuk membuat siswa melakukan hal yang positif, maka hukuman diberikan dengan maksud agar siswa jera atau tidak ingin berbuat lagi hal-hal yang negatif. Hukuman diberikan kepada siswa dalam batas-batas yang wajar, sehingga misi mendidik siswa tercapai. Ganjaran dan hukuman. Ganjaran adalah imbalan yang menyenangkan yang diterima murid karena prestasi dalam berusaha untuk mengerjakan sesuatu. Hukuman adalah imbalan yang tidak menyenangkan yang harus diterima murid akibat tingkah laku mereka dinilai sekolah tidak pada penempatannya. 3. Akhir tahun pelajaran.
Adapun kegiatan pada akhir tahun adalah pelaksanaan ujian nasional dan ujian akhir semester. Administrasi yang dilakukan berhubungan dengan kegiatan tersebut diantaranya pelaksanaan ujian nasional, 2 kenaikan kelas. Jenis-jenis instrumen administrasi peserta didik manual atau elektronik. Untuk mempermudah mempelajari jalannya administrasi kesiswaan, maka perlu ditunjang oleh berbagai instrumen atau alat kelengkapan yang diperlukan. Instrumen yang dimaksud antara lain berupa buku-buku, format-format yang digunakan untuk merekam semua data dan informasi yang berkenaan dengan siswa. Dengan instrumen yang dimaksud antara lain: 1. Buku induk. Buku induk merupakan buku pokok karena di dalamnya memuat semua informasi yang dianggap lengkap mengenai keadaan siswa. Informasi tersebut dapat meliputi identitas pribadi siswa sampai pada informasi mengenai nilai-nilai hasil belajar yang diperoleh siswa selama belajar di sekolah yang bersangkutan. Buku induk ini sangat penting dimiliki oleh setiap sekolah karena melalui buku induk ini akan dapat diketahui beberapa jumlah siswa yang terdaftar, identitas siswa secara lengkap. 2. Buku klaper. Buku ini berfungsi untuk membantu buku induk memuat data murid yang penting-penting. Pengisiannya dapat diambil dari buku induk tetapi tidak selengkap buku induk itu. Daftar nilai juga tercatat. Kegunaan utama buku klaper adalah untuk memudahkan mencari data murid, apalagi belum diketahui nomor induknya. Hal ini mudah ditemukan dalam buku klaper karena nama murid disusun menurut abjad. 3. Buku atau daftar keadaan siswa. Buku ini menggambarkan keadaan jumlah keseluruhan siswa di sekolah. Biasanya gambaran keadaan siswa di sekolah akan terus teridentifikasi setiap bulannya. 4. Daftar radis siswa. Daftar radis siswa ini dibuat untuk mengendalikan keaktifan siswa mengikuti kegiatan di sekolah. 4. File penyimpanan berkas siswa. Berkas-berkas yang sifatnya terlepas perlu diarsipkan dengan baik ke sekolah, misalnya fotokopi STTB, akte kelahiran, surat keterangan pindah, dan sebagainya. Semua berkas itu sebaiknya dibundalkan menurut kelompok masing-masing sehingga berkas itu akan mudah ditemukan bila diperlukan. Menurut Ari Kunto 1988, catatan tentang data siswa di sekolah dibedakan atas 2, yaitu 1. Catatan data siswa untuk sekolah yang meliputi buku induk, buku klaper, catatan tata tertib sekolah, yang itu kumpulan semua peraturan bersifat umum dan khusus, ada yang dari pemerintahan dan ada dari penduduk sekolah itu sendiri. B. Catatan siswa untuk masing-masing kelas, yaitu buku kelas yang merupakan cuplikan dari buku induk, buku presentasi kelas, buku catatan bimbingan dan konseling, dan buku catatan prestasi murid yang meliputi buku daftar nilai dari buku kalender, buku rapat, dan buku mutasi. Peran guru dalam administrasi pendidikan. Di antaranya peranan guru dalam pengolahan murid diantaranya sebagai berikut. 1. Guru dapat dilibatkan dalam penerimaan murid baru dengan menunjuk mereka sebagai penerima yang dapat dilaksanakan tugas-tugas teknis mulai dari pencatatan penerimaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan tugas. 2. Peranan yang besar dan dalam masa orientasi dipegang oleh guru-guru kelas 1. Di samping kepala sekolah, tugas guru adalah membuat murid dapat dilihat cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Peranan guru dalam hal ini sangat penting karena kekeliruan dalam orientasi dapat. 3. Untuk pengaturan kehadiran murid di kelas, guru pun mempunyai andil yang besar. 4. Guru yang mampu menciptakan suasana yang mendorong timbulnya motivasi murid untuk senantiasa berprestasi tinggi. 5. Guru yang harus berperan sebesar dan menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik karena di sekolah merupakan masa-masa pembentukan disiplin yang sangat menentukan untuk masa selanjutnya. Untuk membuat murid disiplin, guru diharapkan mampu menjadi contoh atau panutan bagi murid-muridnya. Baiklah, itu hasil dari resuman saya. Maaf dan janggal. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.